Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review dari beberapa jurnal yang sudah saya pilih guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah hermeneutika. Baik, untuk yang pertama yaitu jurnal yang berjudul dengan Studi Tafsir Tematik karya Dr. Haji Muhammad Sya'rani MAG. Nah, jurnal ini membahas tentang konsep interpretasi tematik Al-Quran yang juga dikenal dengan tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu dan menginterpretasikannya sesuai dengan tema tersebut. Nah, jurnal ini juga menjelaskan etimologi dan terminologi dari metode ini serta perkembangan historisnya. Penulis juga memberikan contoh interpretasi tematik dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dan tafsir tematik dianggap sebagai bentuk interpretasi Al-Quran yang paling akurat dan otentik. Karena apa? Karena hanya mengandalkan Al-Quran itu sendiri. Dan metode ini juga dianggap sebagai alat yang berharga untuk mengatasi masalah kontemporer dan memberikan solusi praktis. Jurnal ini juga merekomendasikan tafsir tematik sebagai metode interpretasi Al-Quran yang paling berkualitas dan berguna untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh dan memecahkan masalah yang kompleks. Dan metode ini juga digunakan dalam pendidikan formal, mulai dari sekolah, terus mulai dari SMA, SMP, hingga Universitas Islam. Seperti itu. Oke, selanjutnya jurnal yang kedua berjudul Wawasan Al-Quran tentang Gender, yaitu sebuah kajian dengan pendekatan tafsir tematik, karya Risna Mosiba. Jurnal ini membahas konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran dan bagaimana hal itu telah diinterpretasikan oleh para ulama. Penulis berargumen bahwa meskipun beberapa interpretasi cenderung memihak pada pria, Al-Quran sebenarnya mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita karena keduanya diciptakan dari elemen yang sama dan juga memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan dunia dan spiritual. Nah, jurnal ini juga mempertanyakan interpretasi tradisional bahwa pria itu lebih unggul daripada wanita, dan dia juga berargumen bahwa hal ini merupakan produk dari faktor sejarah dan budaya yang tidak selalu berlaku sampai saat ini. Jurnal ini juga membahas interpretasi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan peran gender dan kesetaraan. Penulis juga berargumen bahwa beberapa ayat harus dipahami dalam konteks sosiologisnya dan juga kontekstual, dan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan harus memadu dalam interpretasi ayat-ayat tersebut. Jurnal ini juga menyoroti ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kesetaraan antara pria dan wanita sebagai hamba Allah dan sebagai pengelola bumi. Nah, jurnal ini juga membahas konsep gender dalam Al-Quran dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik daripada perbedaan biologis. Budaya patriarki telah memarginalkan wanita dan memposisikan pria sebagai yang lebih unggul. Tetapi Al-Quran menekankan kesetaraan dan keadilan antara gender. Di sini juga mengeksplorasi istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada gender dan bagaimana pria dan wanita itu memiliki potensi yang sama untuk mencapai kesuksesan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul dengan terminologi pemimpin dalam Al-Quran. Studi analisis makna ulil amri dalam kajian tafsir tematik, karya Khairun Nas Jamal dan Kadarusman. Jurnal ini membahas tentang terminologi pemimpin dalam Al-Quran, khususnya konsep ulil amri. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam itu ditekankan, dan dokumen ini juga mengeksplorasi kualifikasi dari karakteristik daripada seorang pemimpin yang baik menurut ajaran Islam. Di dalamnya juga membahas interpretasi para ulama klasik mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ulil amri. Dan ulil amri ini dipercaya sebagai pemimpin, ulama, dan komandan komunitas muslim. Dan di sini juga menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam semua hal dan mencari petunjuk dari keduanya. Selain itu, dokumen ini juga membahas istilah lain untuk pemimpin dalam Islam, termasuk khalifah, imam, as-sultan, al-malik, dan wali. Dan di sini juga membahas pandangan Ibnu Taimiyah dan Hamka tentang kepemimpinan dalam Islam.
Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu Nusyus Perspektif Al-Quran, Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dan Muhammad Quraisyihab, karya Yana Mujayana. Di jurnal ini membahas konsep nusyus atau ketidakpatuhan dalam pernikahan menurut Al-Quran, khususnya dalam hubungannya dengan kesetaraan gender. Di sini disediakan dua mufasir, yaitu Al-Qurtubi dan juga Muhammad Quraisyihab. Yang keduanya dibandingkan dan dianalisis pandangan mereka. Nah, artikel ini membahas konsep nusyus dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpatuhan atau pemberontakan istri terhadap suaminya. Penulis ini membandingkan interpretasi para sarjana klasik dan kontemporer. Dan beliau juga menyoroti isu kesetaraan gender. Artikel ini juga memberikan gambaran singkat tentang tafsir Al-Qurtubi. Dan artikel ini juga membandingkan interpretasi Al-Qurtubi dan Quraisyihab. Dengan Al-Qurtubi ini memiliki interpretasi yang lebih moderat yang tidak menunjukkan bias gender. Nah, di sini juga memberikan informasi latar belakang tentang para penulis dan metode interpretasi mereka. Nah, artikel ini juga menyimpulkan bahwa setiap mufasir dapat memiliki pandangan yang berbeda dan tidak selalu mematuhi aliran pemikiran mereka. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu Analisis Parenting Siti Aminah pada masa Golden Age Nabi, kajian tafsir tematik ayat-ayat parenting, karya Ermita Zakiyah. Baik, jurnal ini membahas konsep parenting dalam Islam dengan fokus khusus pada parenting Siti Aminah selama masa keemasan Nabi Muhammad SAW. Nah, studi ini menggunakan interpretasi tematik ayat-ayat Al-Quran tentang parenting dan penelitian pustaka untuk menganalisis konsep parenting yang bersifat profetik. Di sini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh ibu yang bekerja dalam memberikan perawatan yang memadai bagi anak-anak mereka selama masa keemasan. Di sini menyimpulkan bahwa konsep parenting profetik dapat memberikan panduan bagi orang tua muslim dalam membesarkan anak-anak mereka. Dan peran seorang ibu dalam kehidupan seorang anak itu sangat penting dalam membentuk karakter dan perkembangan mereka. Parenting profetik seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya perilaku dan karakter orang tua dalam membentuk perilaku anak mereka. Dan Al-Quran juga memberikan contoh parenting dari kisah-kisah para nabi. Dan di Al-Quran juga menekankan pentingnya nilai-nilai takwa dan akhlak untuk diajarkan kepada anak-anak. Sedangkan parenting verbal seperti berbicara dengan baik dan mengajarkan anak-anak untuk berdoa juga ditekankan. Secara keseluruhan, parenting dalam Islam itu dinamis dan dipengaruhi oleh praktik budaya, tetapi nilai dan prinsip tetap konstan. Artikel ini membahas konsep parenting profetik dalam Islam yang berbeda dari parenting modern dalam hal attachment. Sementara psikologi modern menekankan pentingnya ikatan ibu dan anak. Sedangkan Islam tidak memerlukan anak untuk terikat pada ibunya, tetapi lebih menekankan pada kualitas pengasuhan dan pendidikan. Di artikel ini juga mengeksplorasi peran daycare dalam pengasuhan Nabi Muhammad dan bagaimana itu dapat menjadi pilihan yang layak bagi ibu yang bekerja saat ini. Dan di sini juga menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan menyesuaikan gaya parenting mereka dengan tahap perkembangan anak. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu Implementasi Pemikiran Hermeneutika Martin Heidegger dalam Studi Tafsir Al-Quran, karya Supriyanto. Nah, di artikel kali ini membahas tentang filsafat hermeneutika Martin Heidegger dan relevansinya dalam kajian interpretasi Al-Quran. Di sini membahas latar belakang dan juga karya-karya Heidegger, serta teori hermeneutikanya yang menekankan pentingnya hubungan antara Dasein atau keberadaan manusia dan dunia, termasuk bahasa. Jurnal ini juga membahas kontroversi seputar integrasi hermeneutika dalam studi interpretasi Al-Quran. Dengan beberapa sarjana berpendapat bahwa hal ini dapat mengancam otoritas metode interpretasi tradisional. Jurnal ini juga mengeksplorasi konsep desain dan faktisitas dalam hermeneutika Heidegger dan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam interpretasi teks agama. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan kontribusi
yang signifikan dan memahami hubungan antara manusia dan dunia, terutama melalui lensa bahasa dan budaya. Baik, selanjutnya jurnal yang jurnal selanjutnya yaitu peran orang tua dalam membentuk karakter anak sejak masa pranatal sampai usia 7 tahun. Kajian tafsir tematik studi kisah keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, karya Ulfah Hajar Munawaroh. Baik, di jurnal ini membahas peran orang tua dalam membentuk karakter anak-anak dari periode pranatal hingga usia 7 tahun berdasarkan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hasilnya menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak-anak, terutama pada awal kehidupan mereka. Nah, bisa dikalkulasikan bahwa dokumen ini memiliki beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, jurnal ini mendefinisikan istilah orang tua dan karakter serta membahas proses pembentukan karakter anak. Kemudian yang kedua, jurnal ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak, termasuk pengasuhan dan pengaruh budaya. Dan yang ketiga, mengeksplorasi fase-fase perkembangan anak menurut pendidikan Islam dan peran orang tua dalam membentuk karakter anak selama fase-fase tersebut. Yang keempat, menekankan pentingnya doa, stimulasi positif, dan memberikan makanan halal dan thayyib untuk perkembangan anak. Kelima, juga menyoroti pentingnya mengikuti ajaran dan tradisi Islam dalam pengasuhan, seperti membacakan adzan di telinga saat bayi yang baru lahir dan juga melakukan tahnik. Kemudian yang keenam, membahas peran orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak, seperti memberikan nama yang baik, melakukan tahnik, akikah, sunat, memberikan perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang kedelapan, menyoroti pentingnya menetapkan contoh yang baik dan menanamkan perilaku yang baik pada anak melalui perbuatan positif. Yang kesembilan, membahas pentingnya orang tua dalam membentuk karakter anak-anak seperti yang diinstruksikan dalam Al-Quran. Contoh yaitu seperti Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Hajar, serta keluarga Imron yang diberikan sebagai model pengasuhan yang sukses. Selanjutnya yaitu jurnal Zina menurut pandangan Al-Quran, kajian tafsir tematik tentang ayat-ayat zina, karya Ahmad. Dalam jurnal ini membahas konsep zina atau perzinahan dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di sini juga menjelaskan bahwa zina itu didefinisikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dan juga larangan zina dalam Islam dan berbagai jenis zina. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan kondisi yang membuat zina dapat dihukum dengan had atau hukuman khusus yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dan juga di sini menekankan pentingnya menghindari zina dan memegang teguh ajaran Islam. Di sini juga menyoroti kebijaksanaan di balik larangan ini, seperti melindungi kehormatan wanita, menghindari penyebaran penyakit, dan juga menjaga integritas keluarga. Oleh karena itu, jurnal ini juga dianggap sebagai sumber informasi yang berguna bagi orang-orang yang ingin memahami pandangan Islam tentang zina dan konsekuensinya. Jurnal selanjutnya yaitu studi naskah tentang talak dalam kitab tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi oleh Ar-Ermawati. Baik, di jurnal ini membahas interpretasi talak atau perceraian dalam tafsir Al-Baghawi terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Artikel ini juga memberikan informasi latar belakang tentang kehidupan Al-Baghawi dan tafsirnya yang terkenal dengan gaya yang sederhana dan sangat mudah difahami. Di sini juga membahas arti dari istilah quru dalam hukum Islam, serta aturan-aturan yang terkait dengan periode iddah bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami. Nah, di sini penulis juga mengevaluasi interpretasi Al-Baghawi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan periode iddah bagi wanita yang bercerai dan perlakuan terhadap istri selama periode ini. Dan kesimpulannya,
Interpretasi Al-Baghawi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan memberikan wawasan yang luas dalam pemahaman Al-Quran. Baik, jurnal selanjutnya yaitu Konstruksi Islam Moderat dalam Tafsir Al-Munir, karya Aprilia Dwi Larasati dan Ghazi Mubarak. Dalam jurnal ini membahas pandangan Wahab Al-Zuhaili tentang Islam moderat dalam hubungannya dengan keyakinan Islam dan interaksi sosial antara komunitas agama yang berbeda. Di sini menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuhaili menekankan pentingnya kebebasan dalam menemukan kebenaran dan toleransi dalam menghormati keberadaan agama lain tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. Di sini juga membahas konsep moderat dalam Islam yang dilihat sebagai keseimbangan antara ekstrem dan metode pemikiran etis. Di artikel ini juga membahas pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang pluralisme agama dan toleransi dalam Islam. Dan di sini menyimpulkan bahwa Wahbah menekankan pentingnya moderasi dalam semua aspek Islam, termasuk teologi dan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan keadilan gender pada penerapan iddah ditinjau dari studi Islam, karya Riha Nadifah min Nuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Fayokoh. Di jurnal ini membahas konsep iddah dalam Islam dan bagaimana pandangan tentang kesetaraan gender. Penulis berpendapat bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam penerapan iddah, dan konsep ini masih relevan saat ini. Dokumen ini juga memberikan gambaran tentang gender dan analisis gender dalam Islam, serta menyoroti ajaran Al-Quran tentang kesetaraan manusia tanpa memandang gender, status, ras, atau agama. Jurnal ini juga membahas peran Nabi Muhammad dalam meningkatkan status perempuan dalam masyarakat dan mempromosikan kesetaraan gender melalui reformasi hukum. Dan di sini juga membahas peran perempuan dalam politik Indonesia dan penggunaan gender sebagai pendekatan dalam studi Islam. Di sini menyarankan keseimbangan antara hak-hak laki-laki dan perempuan dalam situasi pasca perceraiannya. Selanjutnya yaitu jurnal Hermeneutika Khalid Abou Al-Fadl, Analisis dan Kritik Tipologi Islam Moderat dan Islam Puritan, karya Nurun Nisa Baihaqi. Di jurnal ini membahas tentang hermeneutika Khalid dan tipologinya mengenai Islam moderat dan puritan. Penulis artikel menyarankan bahwa tipologi tersebut lebih tepat diterapkan pada individu daripada agama itu sendiri. Artikel ini juga memberikan biografi singkat seorang Khalid ini, dan juga membahas hermeneutika Khalid Abou Al-Fadl dan juga pandangannya tentang Islam moderat dan puritan. Khalid ini percaya bahwa memahami sebuah teks melibatkan penulis, teks, dan pembaca, dan bahwa Al-Quran telah medium untuk pesan Tuhan, tetapi maknanya tergantung pada interpretasi pembacanya. Artikel ini juga mengkritik terminologi Khalid dan menyarankan bahwa Islam itu harus dilihat sebagai agama holistik dan universal. Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa inklusivitas atau toleransi dan moderasi diperlukan dalam menafsirkan teks dan memahami Islam. Dan di sini juga membahas dinamika hermeneutika Khalid dan analisis penulis tentang tipologi Islam moderat dan Islam puritan. Jurnal selanjutnya yaitu Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak, Kajian Tafsir Tematik, karya Muhammad Mu'adz Hasri. Dalam jurnal ini membahas peran ayah dalam perkembangan anak menurut Al-Quran. Di sini menekankan pentingnya ayah dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak-anak mereka dengan kasih sayang dan belas kasih. Ayah juga diharapkan untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anaknya dengan menghabiskan waktu bersama mereka dan mendengarkan cerita mereka. Di sini juga menyoroti tanggung jawab ayah untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang agama dan juga menanamkan moral dan nilai yang baik pada mereka. Di artikel ini membahas juga beberapa contoh yang ada dalam Al-Quran seperti Luqman, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub, dan lainnya. Di sini juga menekankan pentingnya ayah dalam
membentuk iman dan karakter anak-anak mereka. Jurnal selanjutnya yaitu konsep jihad dalam tafsir Al-Maraghi, studi tafsir tematik tentang jihad dalam Quran Surat At-Taubah, karya Rizqa Faridatul Ulia dan Hafidullah. Di sini membahas konsep jihad dalam tafsir Al-Maraghi, khususnya dalam Surat At-Taubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep jihad dalam interpretasi Al-Maraghi dan juga relevansinya dengan jihad kontemporer. Di sini juga membahas biografi singkat Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yaitu seorang ulama Islam terkemuka, dan daftar karyanya termasuk tafsir Al-Maraghi yang monumental. Nah, di sini juga membahas konsep jihad dalam Al-Quran dan berbagai bentuknya, termasuk jihad dengan Al-Quran, dengan kekayaan, dengan jiwa, dengan lidah. Di artikel ini juga mengeksplorasi istilah dasar-dasar terkait jihad dan fungsinya, termasuk sebagai tindakan ibadah, sarana penyebaran pesan Islam, alat politik dan militer, dan sarana pengembangan spiritual. Nah, artikel ini juga menekankan pentingnya memahami makna jihad yang lebih luas dan tidak membatasinya hanya pada kata perang. Di sini menyoroti pentingnya jihad dalam Islam dan kewajiban bagi umat muslim untuk berpartisipasi jika mereka mampu, dan juga membahas karakteristik orang yang beriman sejati dan perlakuan terhadap orang munafik dalam konteks jihad. Di sini juga menekankan pentingnya jihad dalam membela Islam dan mempromosikan keadilan dan kebenaran Islam. Meskipun konteks jihad dapat berubah dari waktu ke waktu, tujuannya tetaplah sama. Dan di sini juga menyimpulkan bahwa jihad itu diperlukan untuk menjaga keberadaan umat dan mempertahankan keadilan dan kebenaran, namun penting untuk beradaptasi dengan situasi saat ini dan melawan mereka yang mencoba menghancurkan Islam melalui berbagai cara. Jurnal selanjutnya yaitu Respon Al-Quran atas Tren Child-Free, Analisis Tafsir Maqasid, karya Roma Wijaya. Jurnal ini membahas konsep child-free dan responnya dalam Al-Quran melalui teori analisis. Artikel ini juga membahas aspek sosial budaya child-free di Indonesia dan berbagai penelitian tentang topik tersebut dari perspektif psikologis dan sosiologis. Nah, studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep child-free dalam perspektif tafsir Maqasidi, yang merupakan pendekatan dalam pendekatan dalam interpretasi Al-Quran yang mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam. Jurnal ini membahas alasan mengapa beberapa pasangan memilih untuk child-free, seperti fokus karir dan ketakutan akan perubahan gaya hidup mereka. Penulis berargumen bahwa Al-Quran menekankan pentingnya tanggung jawab dalam membesarkan anak, tetapi juga mengakui pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak. Artikel ini juga mengeksplorasi konteks sosio-historis ayat-ayat Al-Quran dan keterkaitannya dengan bidang pengetahuan lain seperti studi gender. Penulis juga menyimpulkan bahwa komunikasi dan kesetaraan antara pasangan sangat penting dalam membuat keputusan untuk child-free, dan bahwa Al-Quran juga memberikan panduan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan menerima kehendak Allah. Meskipun konsep child-free ini tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, namun nilai komitmen untuk memiliki anak ditekankan dalam surat Ali Imran ayat 38-39. Pendekatan interpretasi Maqasid menekankan pentingnya menjaga agama, generasi masa depan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi telah mengeksplorasi pengalaman dan perspektif individu child-free, termasuk pasangan yang tidak sengaja memiliki anak dan wanita yang secara sukarela tidak memiliki anak. Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak adalah pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti norma budaya, tekanan sosial, dan nilai-nilai individu mereka. Baik, saya rasa cukup dari saya. Tadi ada beberapa jurnal, yaitu ada 15 jurnal yang saya bahas reviewnya masing-masing. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.